Tetapi kalau di sini ada menghapus, maka di sana bersih. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha kana afuwan ghafuran." Yang artinya sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Kemudian di Quran surat An-Nisa ayat 98 sampai 99. Yang artinya kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah, mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Pemaafnya Allah pada saat perintah hijrah. Hijrah itu perintah yang dirasakan luar biasa beratnya bagi orang yang keimanannya tidak tebal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hijrah itu meninggalkan semua, ya, sawah, ladangnya, pohon kurma, mungkin yang ratusan pohon yang sedang berbuah lebat, meninggalkan rumahnya, meninggalkan sanak saudara, mungkin yang tua, yang kecil, yang juga bisa ikut ditinggal di sana. Kemudian meninggalkan kenangan indah, ya, tanah kelahirannya. Itu sesuatu perintah yang ya hanya orang beriman saja yang sami'na wa ata'na. Maka di sini ada pengecualian bagi orang-orang laki-laki maupun perempuan yang di sini tidak mampu berdaya upaya, ya, di sana bisa menjadi tidak ada kendaraan, dan dalam keadaan sakit dan seterusnya. Kemudian anak-anak kemudian tidak tahu jalan hijrah, karena hijrah ini memang pada malam hari, kemudian rombongan itu ya rombongan kecil-kecil begitu berangkat supaya nanti tidak dikejar, ya, mereka berangkat. Nah, jadi yang tidak tahu jalan dan seterusnya ini tadi, mudah-mudahan Allah memaafkan, karena Allah Maha Pengampun. Kemudian bagaimana di Quran surat An-Nisa ayat 149 yang artinya, jika kamu melahirkan suatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Berkuasa. Ya, jadi dari ayat ini kita bisa melihat di sana ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara untuk mendapatkan penghapusan dosa dan pemaafan ilahi. Jadi pemaafan Allah terbuka lebar bagi siapa yang bersedia memberikan kebaikan, ya, baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, dan bersedia memaafkan orang lain. Itu tadi kandungan di Quran surat An-Nisa ayat 149. Ya. Jadi kebaikan, ya, berbuat baik. Ya. Kemudian nanti di ayat lain apa yang dimaksud berbuat baik di situ, ya. Jadi secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, kemudian memaafkan orang lain. Kita di sana akan ada pemaafan, ya, dari Allah. Baik, Mahat. Kita lanjutkan. Setelah ini dulu, Sayyidina Abu Bakar, ya, bagaimana pada saat terjadi fitnah yang menimpa putrinya, ya, Ibunda Aisyah, Sayyidina Abu Bakar bersumpah untuk memutuskan bantuannya kepada Mistah. Mistah yaitu selama ini, ya, pembantu beliau. Akibat keterlibatan Mistah dalam penyebaran isu negatif terhadap Aisyah. Kemudian karena bersumpah tidak akan membantu lagi, ya, melihat perbuatannya
yang ikut ya menyebarkan fitnah tadi, Paulus menurunkan pesan ya untuk beliau dan umat Islam seluruhnya dengan turunnya ayat, yaitu Quran Surat An-Nur ayat 22. Yang artinya, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Jadi terhadap orang yang berbuat tidak baik saja, bahkan statusnya dia itu pembantu, itu pun ya tidak luput dari pemaafan. Ya. Di sini Allah mengajarkan kepada ya majikan-majikannya untuk memaafkan dan berlapang dada. Ya, tujuannya untuk apa? Agar dia juga mendapat maafnya Allah SWT. Jadi ini ajaran yang luar biasa bahwa seorang muslim itu kalau mempunyai kelapangan harta ya, tidak boleh bersumpah untuk tidak memberikan bantuan meskipun itu kepada orang yang menyakitinya, karena dia termasuk asnaf. Asnafnya apa? Yang 3 tadi disebutkan, orang-orang yang miskin, kemudian orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Jadi di sini tetap harus diberi bantuan. Selanjutnya, setelah dititik mahar, dalam Al-Quranul Karim tidak ditemukan ya perintah meminta maaf. Jadi ajarannya adalah memaafkan, tetapi tidak ada perintah untuk meminta maaf. Ayat-ayat yang ditemukan adalah perintah permohonan agar memberikan maaf. Di dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Ini yang perintah yang ada. Kemudian bagaimana maksudnya? Kok tidak ada perintah meminta maaf? Ya. Ketiadaan perintah meminta bukan berarti yang bersalah tidak diperintahkan meminta maaf. Bahkan ia wajib memintanya. Tetapi yang lebih perlu adalah menuntun manusia agar berbudi luhur, sehingga tidak menunggu atau membiarkan yang bersalah sampai datang ya dengan mengerukkan air mukanya dengan suatu permintaan. Walaupun permintaan itu adalah pemaafan. Ketiadaan perintah meminta maaf juga mengandung arti bahwa permintaan maaf itu harus tulus dari lubuk hati, ya, bukan atas perintah pihak lain di luar diri yang bersangkutan. Ya, jadi ini tidak adanya perintah minta maaf itu ternyata ada ajaran yang agung. Bahkan memaafkan itu lebih baik, ya, memaafkan terlebih dulu sebelum orangnya meminta maaf. Jadi tidak perlu pongah. Ya, pongahnya bagaimana? Ya, dia senang melihat orang yang salah datang dengan muka yang menunduk, dengan muka yang penuh rasa penyesalan, penuh kehinaan. Itu tidak. Tetapi sebelum orang yang bersalah datang sudah dimaafkan. Inilah meneladani sifat afu ya, dari Allah SWT. Kemudian harus dari lubuk hati yang paling dalam, karena dia meminta maaf bukan diperintah, ya, tetapi karena betul-betul ketulusan dari dirinya. Yang meneladani sifat Allah ini dituntut untuk memberi maaf. Kalau tidak dapat berbuat baik kepada yang bersalah, ya, atau memaafkan mereka tanpa permintaan maaf, maka paling tidak boleh
menutup pintu maaf. Ya. Jadi dilarang di dalam Islam ada kalimat tiada maaf baginya. Ya. Karena artinya dia juga tidak ingin nanti di akhirat dimaafkan ya, dosa-dosa yang banyak. Karena dia menutup pintu maaf kepada saudara-saudaranya yang saat hidup di dunia. Baik, Mahat. Kemudian bagaimana cara meneladani ya, sifat Allah al-afu. Jadi manusia dapat pula memiliki sifat memaafkan ya, bila ada orang yang meminta maaf atau di sini siapapun yang merugikan itu akan dimaafkan. Sebagai gantinya dia justru berbuat baik kepada orang yang merugikan itu. Ya, ini dalam hal meneladani al-afu tadi. Ya, saya ulangi, memaafkan bagi siapapun yang merugikannya, bahkan menggantinya dengan berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di sini banyak ayat ya. Salah satunya, jadilah engkau pemaaf dan serulah orang mengerjakan yang makruf serta berpaling dari orang-orang yang bodoh. Kemudian di hadis, innallaha afuwun yuhibbul afwa. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan senang memaafkan. Maka kita sebagai seorang hamba memperbanyak doa ya yang diambil dari hadis ini, tambahin ya, innallaha afuwun yuhibbul afwa fa'fu anni ya, maka ampunilah aku. Jadi ini yang terus perlu dilantunkan. Kemudian Ummahat, masih di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man afa indal kudrati afallahu anhu yaumal usrah. Barang siapa memberi maaf ketika dia mampu membalas, niscaya Allah akan mengampuni dia di saat kesukaran. Nah, ini termasuk akhlak yang paling tinggi, akhlak yang mulia, yaitu memberi maaf saat dia mampu membalas. Jadi dia tidak gunakan kesempatan itu untuk membalas, ya, justru malah dia maafkan. Dan ada yang nggak tahu Mas, tolong Mas. Saya Allah akan mengampuni dia di saat dia menerima kesulitan-kesulitan. Ya. Nah, di mana kesukaran yang paling besar? Ya tentunya nanti di akhirat. Ya, saat orang sangat kebingungan melihat kayak apa tadi lucunya, apa yang bisa menyelamatkan dia ya dari panasnya api neraka, dan sebagainya. Saat itulah ampunan Allah datang. Apabila dia saat di dunia ya tidak membalas meskipun ada kesempatan. Nah, inilah Ummahat, ampunan dari Allah yang selalu dirindukan oleh hamba. Kemudian ada lagi dalam sebuah hadis, tiadalah orang yang memberi ampun terhadap kezaliman karena mengharapkan keridhaan Allah, melainkan akan menambah kemuliaan kepadanya di hari kiamat. Bang, ambilin tadi itu. Ini hubungannya erat sekali. HP aku dong di kamar abang. Ampunan ini dengan nanti saat di yaumil akhir. Jadi bagaimana? Sebagai contoh, bagaimana saat itu Ada pernah. Sayyidina Ali saat bertemu dengan musuh sudah dikalahkan, pedang sudah menempel di leher musuh. Nah, ini saat ini ya, tiba-tiba musuhnya kita tahu persis bagaimana meludahi wajah Sayyidina Ali. Nah, pada saat itu bukanlah pedang itu tambah
lesakan ya ke leher atau ke batang leher musuh justru diangkat dan disarungkan. Ini yang menyebabkan heran mengapa. Ya. Ternyata bagaimana Sayyidina Ali ya, pada saat yang seperti itu keinginan untuk mendapat ridho Allah itu masih terus melekat pada dirinya, mengalahkan emosinya. Apabila seseorang dinudai wajahnya, ya, jadi masih bisa berpikiran jernih. Mengapa? Pada saat awal sebelum musuh tadi menudai, dia kalau membunuh itu karena Allah. Ya, berperang diperintahkan membunuh musuh karena Allah. Tetapi apabila sudah dinudai, maka dia khawatir bahwa kalau dia melesakkan pedangnya itu bukan karena ingin ridho Allah, tapi dendam, marah, ya, atau di sini juga tidak memberi maaf karena dinudai. Nah, inilah contoh yang agung, yang mulia, contoh praktek langsung bahwa tindakannya itu adalah apapun yang dilakukan seorang muslim itu dalam rangka mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia memaafkan musuhnya, ya, dia sarungkan pedangnya karena khawatir kalau dia lakukan itu karena kebenciannya atau kemarahan. Baik Ummahat, semoga kita bisa meneladani sifat ini, kita menjadi orang yang senang memaafkan. Jadi orang yang senang memaafkan itu segala sesuatu, apalagi yang kecil-kecil, ya, itu tidak pernah sampai masuk ke dalam hatinya, disimpan, jadi menjadikan dendam kesumat, tidak pernah. Jadi mudah sekali melepas dari yang kecil-kecil, ya kadang-kadang menyakiti atau tersinggung, langsung dibuang. Dimaafkan. Ya, seperti itulah. Karena mengharapkan nanti saat pada zaumil mizan, ya, kita mengharap sekali, ya, ada pahala yang besar sekali. Karena dikatakan tadi tidak terbatas, ya, bagi seseorang yang memaafkan. Baik, Mahat, waktunya masih ada. Ya, baik. Kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu as-sabur. Nah, mungkin ada yang mau menanyakan dulu. Al-Afu, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Izin ya Bu, Jamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, dari penyampaian Ustazah tadi sangat luar biasa memang itu hadiah yang Allah kasihkan kepada hambanya ketika seorang hamba itu mau memberikan maaf ya. Tapi terkadang gini Ustazah, mohon maaf ini mungkin pengalaman pribadi atau mungkin ada yang kesamaan nih. Ketika kita itu disakitin orang, apa itu dari perkataan atau dari perilakunya gitu ya. Terkadang kita ya Allah ya sudah kita maafkan. Tapi terkadang dari hati itu masih ada tersisa seperti itu. Apakah hal itu manusiawi atau gimana, atau memang prosesnya itu perlu waktu seperti itu ya? Karena sebenarnya dari materi yang Ustaz sampaikan tadi sangat luar biasa memang, bahkan kedudukan orang yang memaafkan itu lebih tinggi daripada yang meminta maaf kalau saya tangkap seperti itu. Mohon maaf kalau dikoreksi kalau memang pernyataan saya tadi salah ya. Mungkin itu Ustazah, apa memang perlu proses atau ketika kita sudah memaafkan dalam dohir gitu ya, ternyata masih ada sedikit mengganjal, dan itu insya Allah kalau kita ingat, oh iya, nanti di akhir itu balasannya lebih luar biasa seperti itu. Terima kasih Ustazah, mohon penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya, Bu Gita. Jadi kalau dikatakan benar bahwa derajat tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya. Jadi memberi kita berupa materi, juga di sini juga memberi maaf. Ya. Ya, tangan yang di bawah yang meminta, ya. Meminta materi atau meminta maaf. Jadi benar. Ya. Bahwa memberi maaf itu kedudukannya lebih tinggi daripada meminta maaf. Tapi meminta maaf pun memang tadi wajib. Ya. Kemudian bagaimana kalau masih ada bekas, ya, bekas untuk terasa atau melihat orangnya masih ingat peristiwanya, ya. Jadi dikatakan oleh Bu Musiah itu adalah proses, ya, proses terus, ya, memaksa diri untuk menghilangkan itu karena Allah. Ya. Jadi kalau dikatakan proses, memang ya setiap manusia berproses untuk memiliki itu kan akhlak, ya, memaafkan, ya, memaafkan. Juga adab juga. Ya. Jadi kalau dikatakan proses, insya Allah proses. Tapi ada lagi begini, lebih menghayati arti dari asma wa sifat, ya, sifat Allah yang maha pemaaf. Ya. Ternyata umat yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hambanya itu banyak sekali. Bahkan sebelum hambanya meminta maaf, itu sudah banyak hal-hal yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin melihat, ya, dari tulisan Quraisy Shihab salah satunya, ternyata kita tidak boleh menduga bahwa yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanyalah orang yang bersalah karena tidak sengaja. Tidak hanya itu. Ya, misalnya bersalah karena tidak sengaja, ya, menaruh gelas di pinggir, ya, kemudian di sampingnya ada anak kecil, ya, tidak terasa tangan kita bergerak jatuh karena anak tadi pecahkan. Itu kesalahan yang tidak sengaja. Tidak hanya itu yang dimaafkan. Kemudian orang yang bersalah karena tidak tahu, ya, karena tidak tahu yang membuat kesalahan. Itu juga tidak hanya itu. Juga bukan hanya pelaku dosa yang melakukan dosa karena terpaksa. Karena terpaksa. Bagaimana dulu seorang gadis, ya, yang orang tuanya memiliki hutang yang sangat banyak, kemudian disuruh menghadap kepada yang berpiutang, yang memberi hutang, mengatakan bahwa mohon maaf belum bisa membayar. Ya. Kemudian sang majikan itu yang masih muda, ya, oke, nggak usah dibayar, tapi kamu sebagai gantinya, ya, mau dizinai. Saat sudah seperti ini, ya, kemudian pelakunya atau di sini tadi gadis tadi, ya, diam saja karena tidak punya apa-apa. Nah, tetapi saat, ya, sang majikan tadi sudah mau melakukan aksinya, perbuatan zinanya, maka dia hanya bicara saja. Takutlah kepada Allah. Satu kalimat. Tapi itu mengingatkan bagi orang yang masih memiliki iman dengan disebutkan nama Allah, yang mengurungkannya. Dan kemudian laki-laki itu sudah merelakan hutangnya sah dan dia pergi atau tidak jadi menzinai. Nah, ini sebuah kisah yang kita bisa mengambil ini bahwa Allah itu mengampuni, ya, banyak sekali. Tidak hanya yang tadi yang disebutkan, ya, pelaku dosa yang terpaksa dan tidak. Kemudian memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya sebelum diminta dan memaafkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Apalagi kalau hamba tadi terus
istighfar, mohon ampun, mohon maaf, ya. Baik, mungkin saya agak melebar sedikit, teman. Jadi istighfar itu ibarat deterjen, ya, membersihkan. Jadi seorang yang pelaku dosa, kemudian karena manusia itu identik dengan dosa. Jadi seseorang yang terus melazimkan istighfar, baik apalagi bersalah, ya, tidak salah pun, di situ juga fadilahnya mulia, ya. Baik, kembali ke pertanyaan tadi. Jadi seseorang yang ingin betul-betul, ya, maaf itu ringan, ya, maka betul-betul meneladani bagaimana Allah SWT. Kita saja kesalahan kita, ya, saya berapa kalau lihat bagaimana banyaknya bumi di lautan, dosa mata, dosa telinga, dosa pikiran, dosa tangan, dosa kaki, dosa banyak sekali. Tetapi bagaimana Allah mengampuni, di antara sholat dan sholat, di antara Jumat dan Jumat, di antara seterusnya, ya, Allah Maha Mengampuni. Jadi dengan begitu, ya, dan benar tadi Ibu mengatakan bahwa mengingat nanti pahalanya luar biasa, itu salah satu motivasi untuk kita ringan memaafkan, dan betul-betul lama-lama enggak lihat orangnya sudah biasa juga. Mengingat bagaimana fadilahnya, kebaikannya kalau seseorang itu mau memaafkan, ya. Dan sebenarnya tidak hanya pahala di akhirat, pada saat di dunia saja seseorang yang mudah memaafkan itu jiwanya lapang, ya. Tidak ada racun yang kita semai dalam hati kita. Kita buang, jangan sampai racun itu masuk, ya. Racun kebencian, racun dendam, racun tiada maaf bagi, dan akan terlihat dari wajah itu cerah. Saya pernah, ya, menemukan seorang, ya, saya kenal beliau itu luar biasa, ya. Dikasih Allah anugerah umur panjang, kemudian dia itu mudah sekali memaafkan orang, dan tidak pernah ada pikiran kotor atau suudzon, tidak ada dari orang. Jadi menanggapi semua orang itu, menganggap semua orang itu baik, tanggapi dengan baik, kemudian tidak pernah menyimpan rasa yang marah, benci, atau tidak pernah ada. Jadi wajahnya itu cerah dan dianugerahi umur yang panjang, ya. Saya tidak hanya satu yang saya menemui, ya. Saya menemukan beberapa, kemudian kalau saya sangat tertarik, saya nanya kepada anaknya, apa rahasia ibu, ya. Ibunya itu teman misalnya, umurnya sampai hampir 100 tahun, tapi masih seger, wajahnya bersih, terus semua panca inderanya itu diberi oleh Allah SWT masih berfungsi baik. Tidak hanya pada satu orang. Kemudian saya nanya lagi, sama, jawabannya satu, ibu ini tidak pernah marah, ibu ini, ya, tidak pernah sabar, kemudian memaafkan, ya. Nah, inilah umat, ternyata kebaikan pemaaf itu tidak hanya untuk nanti akhirat, ternyata di dunia pun, ya, orang yang memiliki sifat memaafkan ini sudah memetik hasilnya. Mungkin itu, ya, Bu, jawabannya. Terima kasih, Ustazah. Ada lagi? Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Mana boleh selanjut materi? Baik, masih 10 menit. Bagaimana, Umahat? Setuju diteruskan? Sabur. Sampai. Baik. Yang berikutnya adalah as-sabur. Di sini asma wa sifat Allah yang
ke-99 dalam Al-Asmaul Husna. Imam Al-Ghazali mengatakan, As-Sabur itu yang maha penyabar adalah Allah yang tidak tergesa-gesa bertindak sebelum waktunya, melainkan memutuskan segala persoalan menurut rencana yang pasti dan mewujudkannya dengan cara-cara yang terlukiskan, tidak menundanya seperti seorang pemalas yang selalu menunda-nunda pekerjaan, tidak juga memajukannya seperti seorang yang tergesa-gesa, tetapi menempatkan setiap sesuatu pada waktunya yang tepat, pada saat yang diperlukannya, dan sesuai dengan kebutuhannya. Semua itu tanpa adanya kuasa yang bertentangan dengan kehendaknya. Ini menurut Imam Al-Ghazali, yang mengartikan bagaimana as-sabur itu. Kemudian kalau diteliti, di sini Quraisy Shihab meneliti di dalam Al-Quran, itu kebanyakan arti yang di situ as-sabur itu hubungannya dengan perintah kepada manusia untuk bersifat sabar. Kemudian kalau di kitab akhlak, kuliah akhlaknya Yunahar Ilyas, yaitu memang sabar itu akhlak pribadi seorang hamba. Baik, jadi kita lanjutkan. Adapun bagi Allah Azza wa Jalla tidak ada kecenderungan untuk bertindak gagah atau terburu-buru. Sejauh menyangkut terburu-buru, dia sangat jauh dari terburu-buru, Maha suci Allah dari terburu-buru. Siapapun yang memiliki kecenderungan itu, namun dia mampu mengatasinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mengatasinya. Dia adalah yang patut disebut sabar. Setelah kita singkirkan pemikiran tentang adanya konflik kecenderungan atau adanya kebutuhan untuk mengatasinya melalui upaya. Jadi di sini bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah ada konflik dalam dirinya yang maha mulia, maha agung. Beda dengan sabarnya seorang hamba. Mengapa? Kalau kesabaran seorang hamba ini memerlukan ketahanan. Karena makna sabar meliputi penguatan ketetapan hati untuk menentang dorongan, nafsu, dan amarah. Jadi kalau di dalam sabarnya seorang manusia, di dalam dirinya masih ada konflik. Yang satu mendorong untuk nafsu dan amarah, yang satu bertahan. Jadi misalnya kalau dalam peperangan, yaitu ada serangan tombak dan pedang, kemudian orang yang sabar ini memiliki tameng yang kuat, sehingga tombak dan pedang itu bisa ditahannya, tidak merusaknya. Nah ini maka ada konflik di sana. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci dari itu semua. Jika dua alasan yang berlawanan bertarung di dalam dirinya, yang dalam manusia, dan dia menolak dorongan yang menyebabkan terburu-buru dan bertindak gegabah, tetapi condong pada dorongan yang menyebabkannya menunda, dia dinamakan sabar, karena dapat mengatasi dorongan untuk tidak mengikuti nafsu dan amarah. Baik, kemudian di dalam Quran surat Al-Imran ayat 200 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Ini perintah sabar dalam peperangan. Dalam perang itu juga diperlukan kesabaran yang luar biasa. Disuruh berjaga-jaga. Maka sampai saat ini kita sudah tahu di Palestina para umahat, ibu-ibu itu juga kerabat. Mereka berjaga-jaga di masjid.
ya, Masjid Masjidil Aqsa maksud saya. Jadi kita pernah ya membaca bagaimana suasana di sana, ibu-ibu kalau malam berjaga-jaga. Kenapa? Dari tentara-tentara Israel. Jadi ada seorang anak laki-laki berbulu datangi berbulu, ya, itu ternyata di luar, tidak di dalam masjid. Maka didatangi oleh tentara-tentara itu, tentunya tidak tahu mau diapakan. Maka para umat ini menjaga pemuda yang berbulu, menjadikan dia tameng badan mereka. Ini ibu-ibu yang kerabat, mereka berjaga-jaga. Kemudian karena mungkin menghadapi wanita dan ada beberapa yang ini, akhirnya loloslah pemuda dan juga guru masuk masjid. Jadi Insya Allah ya, ini perintah bersabar dalam perang. Kemudian di Quran surat Al-Anfal ayat 46 artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, ini di dalam, bisa juga dalam muamalah. Ya, kalau kita diskusi atau dan seterusnya, ini tidak boleh adanya berbantah-bantahan. Ya. Misalkan ada seorang punya argumen yang beda dengan yang lain, dalam Islam diajarkan untuk syura, ya, mencari kesepakatan yang paling benar. Tapi tidak diperbolehkan berbantah-bantahan atau debat, ya, karena ada di dalam sebuah hadis, barang siapa meninggalkan debat, ya, tentunya debat kusir di sini, maka akan dibuatkan rumah di pinggir surga. Meninggalkan. Mengapa? Di sini dijelaskan. Karena kamu akan menjadi gentar dan hilang kekuatan. Seseorang yang berbantah-bantahan itu pasti dia bersikukuh bahwa pendapatnya yang benar dan ingin mengalahkan lawan yang dibantah. Akhirnya nanti lama berbantah-bantahan, yang merasa menang pun ya, dia sangat capek sekali. Yang merasa dikalahkan ya, dia ada merasa ya masih ada benci, ada dendam. Maka di situ akan hilang kekuatan, ya, kekuatan ukhuwah, kekuatan ya ini. Maka di sini dianjurkan, dilarang untuk berbantah-bantahan, ya. Tetapi bersabarlah. Ya, sesungguhnya Allah bersabar. Kemudian ada lagi perintah sabar dalam ketaatan atau ibadah. Di dalam Quran surat At-Toha ayat 132. Yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu mengerjakannya. Ya, jadi di sini kita makan dari keluarga muslimin sabar dalam ketaatan, dalam beribadah seluruh keluarga. Ya, jadi tidak hanya bapaknya atau ibunya yang kencang ibadahnya, tapi seluruhnya, ya, tidak terkecuali. Bahkan misalnya ada khotimah di rumah, itu juga diajak. Tidak hanya sholat fardu, apalagi sholat lahir misalkan, sampai janjian untuk dibangunkan. Nah inilah perintah, ya, sabar dalam ketaatan beribadah. Kemudian umahat, ini dalil yang mengatakan bagaimana nanti ya, pahalanya itu tak terbatas. Quran surat Az-Zumar ayat 10 yang artinya, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ya Allah, tolongkan kami menjadi hamba yang sabar. Jadi dari ayat ini, Mahat, ya, Allah sendiri yang berfirman bahwa hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Kenapa? Karena sabar itu sudah tanpa batas. Jadi kesabaran itu tidak ada batas. Nah, bagaimana kalau ada orang, aku sudah enggak, aku sudah hilang atau sudah habis kesabaranku. Artinya hanya sampai di situ tingkat sabarnya dia. Ya,
Karena pada dasarnya sabar itu unlimited. Ya, terus kesabaran yang luar biasa. Makanya pahalanya juga tanpa batas. Ya, ini dalilnya mana? Ya, Az-Zumar ayat 10. Kemudian sabar dalam ujian itu juga diperintahkan. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, persis seperti keadaan sekarang. Ya, kita sedang dalam sabar dalam ujian. Sedikit ketakutan, ya, di mana wabah corona di Buntang tambah merah. Setiap hari ada tambahan yang terpapar. Ya, ini sedikit ketakutan, kelaparan, ya, kemudian yang usaha sepi. Ulun pengajian. Ini enggak Bukan saya saja yang kemarin ada beberapa pedagang di Pujasera kita berkurang punya petani tinggal 1. Ya, ini. Kalau yang mie ayam dada itu memang pangsa ininya sudah banyak ya, tetap bertahan ya. Tapi yang jual sayuran itu tinggal 1. Itu menunjukkan bahwa laptop ya rezeki, kekurangan harta, yang ini kata kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Nah, perintahnya adalah beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar menerima ujian. Maka inilah as-sabur, ya, bagaimana seorang hamba meneladani sifat sabar. Ada yang menarik, yaitu hadis Ibnu Abid Dunya, ya, mengatakan bahwa sabar itu di sini ada 3 macam, ya, yaitu sabar saat ditimpa musibah, kemudian sabar dalam mengerjakan taat, ya, ketaatan, kemudian sabar dalam meninggalkan maksiat. Nah, ini bagaimana derajatnya? Menurut Umahat mana yang paling baik? Kita simak. Sesungguhnya sabar karena ditimpa musibah akan dituliskan 300 derajat bagi seorang hamba. Dan sesungguhnya sabar karena mengerjakan ketaatan akan ditulis 600 derajat bagi seorang hamba. Dan sesungguhnya sabar karena meninggalkan maksiat, seperti tadi disampaikan oleh Bu Kusnul, meninggalkan maksiat yang baik onani, baik perzinahan dan seterusnya, akan ditulis 900 derajat bagi seorang hamba. Jadi ternyata derajat yang paling tinggi yaitu kesabaran meninggalkan kemaksiatan. Ya. Baik, inilah sebagai penutup hadis ini, sebagai penutup kajian kita sore hari ini. Sambil kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan fadilah-fadilah, ya, baik memaafkan dan sabar ini, yang fadilahnya adalah pahalanya tanpa batas, sehingga kita bisa melakoni menjadi hamba yang memiliki kedua sifat. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bu Lis. Silakan teman-teman, masih ada yang mau ditanggapi tentang sabaran? Ada yang mau menanggapi atau mau menanyakan? Tidak ada? Baiklah, dengan demikian kita akhiri. Sebelumnya kita berdoa dulu kepada Bu Tuti. Kami persilahkan untuk memimpin doa. Kita mungkin yang lain di mute aja Bu ya, biar nggak ribut Bu ya. Silakan Bu Tuti, kami persilahkan ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa, diawali dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allahumma inna hadha iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfirli. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasikillahumma rabbitataha wa adim uddaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yahbu wasrah suduraha bifaidil iman innaka bifaidil iman wa jamil tawakkuli alai wa ahyiha bima'rifatik wa amitha bil ala syahadatik fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bu Tuti dan ibu-ibu semuanya atas kehadirannya. Mudah-mudahan pekan depan kembali kita dimudahkan Allah untuk bertemu lagi dalam halakah rutin kita, dan teman-teman yang masih ada urusan semoga dimudahkan, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, keselamatan, taufik hidayahnya ya. Baiklah, kita akhiri dengan mengucapkan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Baiklah, sudah dipoto ya Bu Yati? Ini siapa? Saya Bu. Saya gilirannya. Jamila. Iya. Mana? Saya ada bukunya. Iya, nanti minta aja materinya aja apa. Demikian, baiklah, kita sampai jumpa lagi. Pamit ya ibu-ibu semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.